Ini alhamdulillah wasilah punya hutang senilai 1,3 miliar. Dengan wasilah menjalankan usaha ini alhamdulillah dalam waktu 16 bulan lunas hutang 1,3 miliar itu, dan ribuan orang yang sudah terbantu selama 8 tahun lebih ini sudah terbantu ribuan orang. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita diperjumpakan di Zoom kita yang setiap Senin, Rabu, dan Jumat, dan saya Asep Bruder setiap Jumat malam. Terima kasih kepada Pak Kapten yang sudah menemani saya, dan kepada Bapak Ibu para peraih motor, mobil, luxury, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada para mitra dan calon mitra dimanapun berada Bapak Ibu ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri. Masya Allah, kita bersyukur dan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Barakallah. Bapak Ibu, kira-kira apa yang kita harus renungkan malam hari ini? Yang pertama, saya ingin mengajak merenung ke Bapak Ibu, usianya sudah berapa sekarang? Ya, sudah berapa lama berumah tangga? Sudah berapa lama kita kerja? Sudah berapa amanah anak yang diberikan kepada Bapak Ibu? Dan kira-kira seusia seperti ini kita sudah ada bekal apa untuk dunia dan untuk akhirat kita? Kalau memang belum banyak bekal dunia dan akhirat kita, maka malam hari ini bersyukur kita masih dipertemukan untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah wasilah menjalankan usaha ini, saya ditolong oleh Allah bisa melunaskan hutang yang luar biasa besarnya, 1,3 miliar dalam waktu 16 bulan saja. Nah, dengan modal dengan mengelola uang yang kecil tetapi bisa menyelesaikan hutang-hutang yang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, dan bisa beramal soleh di usaha ini. Kita dididik di usaha ini gimana menguatkan iman, menguatkan ekonomi, menguatkan akhlak. Kalau uang kita banyak, bisa lebih banyak lagi kita beribadah. Banyak ibadah yang menggunakan uang, Bapak Ibu. Banyak hal kalau kita diberikan amanah banyak harta, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa bikin masjid, memuruhin orang, kemudian bisa menggaji para ustadz, para marbot masjid ya. Kita bisa banyak memberikan dana kepada para pendakwah, sehingga hidup kita insya Allah bermanfaat. Dan usaha apapun, dagang apapun yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah lakukan adalah bagaimana kita berdagang itu ibadah, berbisnis ibadah, niatkan untuk ibadah, niatkan untuk berjihad di jalan Allah, mencari nafkah. Dan itu semua ibadah di dalam Islam itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu saja, tetapi seluruh aktivitas yang diniatkan ibadah itu akan bernilai akhirat. Termasuk kita Zoom ini bisa bernilai akhirat, bisa bernilai duniawi doang. Maka niatkan yuk sekarang, Zoom sekarang ini, satu niatnya untuk mencari ridho Allah. Niatkan ibadah, silaturahmi, kemudian meningkatkan wawasan kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu, informasi izinkan saya menyampaikan ya 45 menit ke depan informasi yang insya Allah sangat bermanfaat. Ada 181 orang yang hadir di Zoom sekarang ini. Oke, saya akan bagikan layar ini ya, Bapak Ibu. Sebentar.
Oke, maaf. Suara saya jelas terdengar Bapak Ibu? Suara saya jelas dengan terdengar dengan jelas ya suara saya ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Solusi bagaimana kita malam hari ini bisa memulai kehidupan baru yang penuh ketenangan, keberlimpahan di tahun 2026 ini, karena semua kita pasti ada harapan untuk dalam hidup ini, sebagaimana harapan anak-anak kita, orang tua kita, ya, keluarga kita, ingin rumah impian kita, kendaraan dengan cara cash, umroh, haji, menyekolahkan anak, menguliahkan anak, menikahkan anak. Nah, inilah keinginan dan impian setiap keluarga. Insya Allah sama harapannya dan ingin lunas hutang-hutang kita. Nah, kalau dijumlahkan Bapak Ibu, ini berapa kira-kira? Ya minimal butuh 2 miliar ya, betul nggak? Atau 3 miliar. Nah, untuk mendapatkan 2-3 miliar supaya hidup kita gak punya hutang, punya kendaraan, bisa umroh, bisa haji, bisa memiliki rumah ke tempat tinggal yang layak, bisa mengumrohkan, menghajikan orang tua, bisa menikahkan anak, bisa mengkuliahkan anak, minimal 2-3 miliar. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara boleh menabung juga kalau yang bisa menabung. Dengan menabung 10 juta per bulan Bapak Ibu, kita cari targetnya tadi 3 miliar ya. Untuk 3 miliar itu kita bisa bikin masjid juga Bapak Ibu. Dengan 3 miliar bisa membangun pesantren. Dan dengan nabung 10 juta per bulan Bapak Ibu, maka 1 tahun 120 juta. 10 tahun Bapak Ibu nabung 1,2 miliar. Tapi kalau misalkan 30 tahun rutin nabung, tidak bolong, maka itu Bapak Ibu dapat 3,6 miliar. Dalam waktu 30 tahun ke depan, mulai malam hari ini nabung setiap bulan 10 juta per bulan, itu dapat 3,6 miliar. Wah, berarti udah tercukup itu. Tapi pertanyaannya, bisa nabung tidak sekarang kita? Kemudian pertanyaannya, usia kita nyampe enggak? Nah, 30 tahun yang akan datang. Nah, buktinya sekarang saya tidak bisa nabung. Ya, jangankan 10 juta per bulan, kadang-kadang sejuta sebulan juga nggak bisa rutin, 500 ribu per bulan juga nggak bisa rutin. Maka nabung ini tidak ada, untuk saya tidak berfungsi untuk saya. Karena apa? Nggak bisa nabung. Maka cara yang selanjutnya adalah, karena nggak bisa nabung, kebutuhan kita banyak, keinginan kita banyak, tinggi, tapi kemampuan kita sedikit. Penghasilan kita 5 juta, kebutuhan kita 10 juta, maka akan pusing 5 juta terus, akan kurang terus. Maka kita motor nggak akan kebeli motor kalau nggak ngeredit, nggak akan kebeli mobil kalau nggak ngeredit, nggak akan kebeli rumah kalau nggak ngeredit. Nah itu kenapa? Karena penghasilan kita segitu terus. Ya, solusinya gimana? Solusinya harusnya ditingkatkan penghasilan. Kalau tidak, maka kita selama ini, saya pun sama, terjebak 11 tahun dalam dosa riba ini. Ya, ada hutang yang nggak riba, ada hutang yang riba. Hutang yang riba adalah menantang perang Allah dan Rasulnya. Kemudian, kenapa harus stop riba? Karena riba menghancurkan rumah tangga, menghancurkan perekonomian, menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan bisnis kita. Karena apa? Karena Allah akan menghancurkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Kemudian, riba itu sama dengan menzinahi ibu kandung kita sendiri. Kalau kita tidak bertobat malam hari ini, kemudian hutang akan dibawa mati dan akan ditagih nanti di akhirat. Walaupun di sini kita tidak ditagih atau dilupakan, itu di akhirat tetap akan ditagih. Bahkan satu-satunya orang yang walaupun matinya syahid, masuk surga langsung tanpa hisab, tapi kalau punya hutang tetap tersekat dengan hutangnya, harus bayar terlebih dahulu. Kemudian Allah menyampaikan juga, barang siapa yang sudah tahu dosa riba itu banyak dan besar, doanya tidak akan diijabah juga, maka faman adza faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang sudah tahu dosa riba itu besar, tidak bertobat, tidak
malah mengulang-ulang lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka itu. Alhamdulillah, subhanallah. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak kepada diri saya, pada Bapak Ibu untuk bertobat yuk dari riba. Kita minta ampun kepada Allah karena sebesar apapun dosa kita, kalau kita tobat dan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan bersihkan lagi bagaikan bayi baru lahir. Amin. Kita istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ciri daripada taubat dan nasuha ada 5. Yang pertama, kita akui dosa riba itu besar, kita menyesali, kemudian kita bertekad tidak akan mengulang lagi. Yang keempat, cara taubat dan nasuha, kita harus memperbanyak minta ampun kepada Allah dengan istighfar. Yang kelima, syaratnya adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk keluar sama-sama dari riba. Mengajak orang yang sedang terjerat riba sama-sama hijrah dari riba, sama-sama bertobat. Kenapa? Supaya kita diampuni oleh Allah, maka ajak sebanyak-banyak orang untuk keluar sama-sama dengan kita, keluar dari riba. Nah, Bapak Ibu, kenapa bisa terlilit hutang, cicilan sampai menumpuk? Bahkan kata Rasulullah, tidak akan berhenti hutang itu sampai ke liang lahat. Ya, kalau nggak di-stop dari sekarang. Kenapa? Karena penghasilan kita lebih sedikit daripada pengeluaran kita. Penghasilan 5 juta, pengeluaran 10 juta. Nah, ini yang terjadi. Maka ini kurang nih, Pak. Nah, 5 jutanya itu kurang setiap bulan. Ya, maka kita tutupi dengan apa? Yang merah ini. Kekurangannya 5 jutanya dengan hutang. Ternyata itu menjadi masalah baru di dalam kehidupan kita. Yang harusnya adalah solusinya bukan menambah dengan hutang, tetapi solusinya menambah penghasilan. Yang tadinya 5 juta pemasukan dari gaji aja, tambah dengan penghasilan jualan online, jualan offline, jualan martabak, jualan nasi goreng, jualan gorengan, ataupun usaha bisnis. Nah, ditambah sehingga yang pengeluarannya 10 juta, penghasilannya dikumpul-kumpulin itu ternyata sebulan dapat 18 juta. Maka alhamdulillah ada sisa 8 juta bisa untuk beli motor, bisa nabung, bisa umroh, bisa haji. Terbukti ketika kita banyak hutang, banyak cicilan, nggak terpikir untuk umroh atau hajiin orang tua. Betul nggak? Nah, ini berarti solusinya kita sepakati ya. Solusinya adalah menambah penghasilan Bapak Ibu. Kemudian apa Kang Asep? Saya juga pingin dagang, pingin usaha. Tetapi modalnya kan besar. Betul sekali. Untuk franchise minimarket Bapak Ibu, saya punya rekan, itu minimarket, kalau beli rukonya sama franchise-nya itu, franchise-nya 1 miliar, rukonya 4 miliar. Jadi 5 miliar. Untuk mendapatkan penghasilan sebulan 30-40 juta sebulan, itu perlu modal 5 miliar. Untuk properti gimana? Untuk supaya punya kontrakan. Kontrakan itu untuk punya 20 pintu, maka satu pintunya misalkan 1 juta, maka 20 juta per bulan. Berapa modal yang dikeluarkan oleh yang punya kontrakan itu? Satu pintunya itu rata-rata rumah petak di Bekasi, Jakarta, rata-rata itu 300 juta. Nah 300 juta itu yang bagus ya, kali 20 pintu, berarti berapa? 6 miliar. Untuk mendapatkan penghasilan dari kontrakan 20 juta per bulan, perlu minimal 5-6 miliar. Modalnya 5-6 miliar. Franchise minimarket itu 5 miliar. Untuk dapat 30-40 juta sebulan. Untuk usaha kontrakan minimal Bapak Ibu harus punya 5-6 miliar untuk dapat 20 juta per bulan. Atau punya usaha sendiri, harus nyewa gedung, harusnya karyawannya banyak, kemudian gudang, kemudian biaya promosi produk, itu juga 2-3 miliar harus dikeluarkan untuk mendapatkan hasil yang nggak tahu. Kemudian kalau enggak usaha-usaha ini tantangannya apa? Tantangannya ya besar Bapak Ibu. Pengalaman kurang, ya kan? Modal nggak punya, mentor nggak punya, kemudian skill nggak punya, dukungan dari keluarga nggak ada yang dukung, resikonya besar. Maka
ini semua nih ya, usaha-usaha ini semua, tambal ban, kemudian saudara kita yang buka apa namanya, yang gerobak yang didorong, itu gerobaknya aja 5 sampai 7 juta. Atau laundry modalnya juga 60 jutaan. Kemudian sembako, warung sembako itu modalnya juga 60 jutaan, belum tempatnya. Jadi belum tentu berhasil dan takut bangkrut, betul tidak? Ini masalah kita, pingin usaha, pingin bisnis, tetapi nggak punya modal, takut bangkrut, resiko, takut gagal, nggak punya pengalaman, kemudian gimana? Kalau gitu, cari usaha yang modalnya kecil, yang ada mentornya, kemudian yang nggak perlu apa modal besar, nggak perlu karyawan, nggak perlu apa namanya, nggak perlu nyetok produk, nggak perlu ngurus BPOM ya Bapak Ibu, nggak perlu ngurus halal, nggak perlu apa namanya ngurus perizinan, nggak perlu. Gimana caranya? Nah ini solusinya yang sudah terbukti hampir 9 tahun Bapak Ibu. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi dengan program Brilian Bis Bapak Ibu sudah membuktikan dan bukti nyata bahwa PT Bandung Eko Sinergi Teknologi sudah membuktikan bahwa membuka peluang usaha dan sudah terbukti sudah ribuan yang berhasil bisa menjadi miliarder baru. Kenapa? Karena dibimbing Bapak Ibu. Bapak Ibu gak punya pengalaman, dibimbing sama mentornya. Bapak Ibu nggak punya modal miliaran, nggak perlu 5 miliar, nggak perlu 3 miliar modalnya. Bapak Ibu cukup modal kecil, resikonya biar kecil, ya betul nggak? Tetapi menghasilkan hasil bisa melunaskan hutang puluhan, ratusan, miliaran, itu bisa terselesaikan. Ya, bukti nyatanya sudah banyak. Ini orang-orang yang banyak hutang tadinya seperti saya. Ini beliau-beliau ini tadinya banyak hutang seperti saya, bukan siapa-siapa. Tetapi kenapa? Beliau bisa berhasil karena pertolongan Allah dan bekerja sama dengan berkemitraan dengan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi dan bekerja sama dengan para mitra-mitra di timnya. Jadi pekerjaan ini dilakukan dengan secara berjamaah Bapak Ibu. Maka nggak ada di sini yang petantang petenteng sombong, nggak ada. Kenapa? Karena nggak bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri wajarlah mungkin silahkan petantang petenteng apa namanya pelit lagu dan lain sebagainya, tapi subhanallah di sini diajarkan bagaimana kita menghargai tim kanan, tim kiri, tim apa namanya tim mitra ataupun menghargai mentor. Di sini juga diajarkan bagaimana menguatkan iman, menguatkan ekonomi dan akhlak Bapak Ibu. Ini orang-orang yang berhasil. Apa PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ini dengan program Brilian? Nih perusahaan orang dalam negeri, orang Indonesia. Ownernya orang Indonesia asli, kemudian peduli kepada umat, dan punya kantor sendiri di Bandung, kantornya sendiri di Tebet, di kantornya sendiri Jakarta, di Pekanbaru kantor sendiri, kemudian di Malaysia kantor sendiri, dengan penjualan langsung, legal, syariah, tergabung kepada AP2LI asosiasinya ya, kemudian legal juga, dan ini didirikan oleh orang yang peduli kepada umat karena tahu Pak Haji Febrian itu tahu bagaimana di Indonesia ini sedang terjerat 90% hutang. Maka beliau mendirikan perusahaan ini ya 9 tahun lebih, itu beliau dengan mempunyai visi misi membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, siapapun yang ingin membantu banyak orang supaya ditolong oleh Allah, bantu banyak orang supaya terlalu susah dengan riba. Kita nggak mampu sendirian, maka kita bermitra bersama-sama mendaftarkan diri berfranchise kepada PT Bandung Eko Sinergi dengan program Brilian ini supaya kita bisa sama-sama berdakwah anti riba dan memberikan solusi kepada orang-orang yang sedang terjerat riba. Nah seperti itu. Dan sudah mendapatkan penghargaan banyak sekali ya Brilian ini, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ini. Bahkan di zaman Covid orang lain kolaps, ini malah banyak menghasilkan orang-orang yang miliarder. Udah yang ada yang dapat 10 miliar, Masya Allah. Ada yang sudah dapat 50 miliar. Bahkan sekarang banyak yang membuka usahanya masing-masing, bikin masjid, bikin pesantren, bikin perusahaan sendiri. Wasilah menjalankan usaha ini sudah luar biasa, alhamdulillah. Kemudian produknya apa? Kalau ada produknya berarti ini benar penjualan langsung,
ini benar berdagang. Rasulullah berdagang ada produknya, Rasul berbisnis ada produknya. Tapi kalau nggak ada produknya, bukan dagang namanya, tetapi investasi, ya, tetapi apa namanya, money game. Nah itu. Tapi di sini karena perdagangan, maka harus ada produknya, dan produknya Bapak Ibu harus yang manfaat, harus sebagai solusi. Ya, itu menurut Rasulullah. Rasulullah itu kalau dagang nyari produk yang dibutuhkan oleh umat sebagai solusi buat umat. Nah, Brilliant Dish juga sama Bapak Ibu lihat. Ini ada produk kecantikan. Maka kebutuhan apa? Para wanita itu butuh kebutuhan. Kecantikan itu kebutuhan banget buat mereka. Langsing kebutuhan banget buat mereka. Kopi dibutuhkan banget buat umat. Kemudian petani butuh banget dengan pupuk. Diadakanlah pupuk oleh perusahaan ini. Kemudian peternakan ada vitamin ternak. Kemudian skincare, kemudian untuk mandi ada, kemudian body lotion ada, kemudian yang penyakitan itu yang udah males dengan obat kimia, ada juga herbalnya, ada untuk asam urat, kemudian ada untuk jantung, untuk ginjal, untuk kolesterol, untuk meningkatkan pH air, ada untuk glowing, dan juga ada untuk otomotif, yaitu untuk merawat mesin dan menghemat bahan bakar. Ini kebutuhan semua, dan ada parfumnya. Nah ini produk ini Bapak Ibu, ini disiapkan eksklusif oleh perusahaan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Maka eksklusif kenapa? Maka dari itu Bapak Ibu gak bakal temukan produk ini di TV, di iklan di radio, iklan oleh artis. Kenapa? Karena perusahaan ini membuka artisnya adalah kita-kita ini. Jadi kita ini pemakai sekaligus artisnya. Dan ingat, ini adalah beda dengan di perusahaan yang lain. Perusahaan Bandung Eko Sinergi Teknologi ini Bapak Ibu hanya modalnya sekali, ya Bapak Ibu, hanya sekali mengeluarkan biaya, dan tidak perlu ini biaya juga untuk nyicipin produknya. 12 apa misalkan 11 produk, ya 11 produk itu sekali aja boleh ambil, ya, yang dibutuhkan oleh kita, oleh keluarga kita. Parfumnya, untuk asam uratnya, untuk langsingnya, sabunnya, kemudian apa namanya, untuk akak yak biar apa, biar nafsu makan, ada semuanya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah perusahaan ini menawarkan ya proyek kemitraan bisnis dengan potensinya reward dan rezekinya Bapak Ibu minimal 3 miliar. Nah tadi kan kalau untuk mendapatkan 3 miliar itu harus nabung 30 tahun, ya. Sedangkan di sini dikasih potensi rezeki 3,17 miliar sampai 98 miliar. Dan ini sudah terbukti sudah lebih dari 9 tahun. Jadi bukan baru kemarin sore, bukan rencana, tetapi sudah saya membicarakan yang sudah terbukti. Yang sudah terbukti. Sampai detik ini Bapak Ibu, perusahaan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi sudah membagikan rewardnya ataupun bonusnya, ataupun nih yang 3,1 miliaran atau 98 miliaran, motor, mobil, payuan rumah, dan uang, itu lebih dari 2 triliun dalam waktu 9 tahun. Ya, dan program Brilliant ini Bapak Ibu, dalam waktu 1 tahun ini, Mei sampai Mei 2026, itu sudah membagikan 146 miliar. Subhanallah. Ini perusahaan siapa? Perusahaan anak bangsa. Perusahaan anak bangsa Bapak Ibu, bukan perusahaan luar negeri ada di sini nyari duit di sini, ketika sudah dapat duit kabur, enggak. Ini perusahaan anak bangsa Bapak Ibu, alhamdulillah, dan produknya produk anak bangsa juga. Disclaimer dulu Bapak Ibu ya, bahwa perusahaan ini bukan investasi, bukan, tapi kerja Bapak Ibu. Ini dagang, ini bisnis real, sistem perdagangan produk, konsep pemasaran produk yang membutuhkan kerja keras, ya, pemahaman produk knowledge-nya harus tahu, ya, karena produknya bukan sembarangan, eksklusif Bapak Ibu, promosinya yang serius, pemasaran yang ulet dan tangguh, ya. Insya Allah dengan program ini Bapak Ibu bisa mencapai yang orang-orang sudah capai, ya. Bayangkan lebih dari 20.000 motor cash yang udah dibagikan, lebih dari 5.000 mobil yang udah dibagikan, lebih dari mobil
1000 mobil yang 500 jutaan dibagikan. Lebih dari 500 rumah 1 miliaran dibagikan. Yang ditotalkan tadi, 1 tahun ini udah 146 miliar. Ya, dari mana itu uang kok 3,17 miliar per gabungnya kita? Misalkan Bapak nih ada berapa orang nih sekarang di sini? Ya misalkan ada 200 orang, 200 kepala. Gabung semuanya yang basic, yang 2 jutaan. Nah, itu satu masing-masing punya jatah 3,17 miliar. Dari mana itu uang 3,17 miliar itu? Dari ini Bapak Ibu. Di perusahaan atau produk lain yang biasa kita beli di iklan-iklan, kita beli di minimarket, kemudian di outlet-outlet, kan kita lihat dari mana tahunya? Dari iklan di billboard, kita lihat di TV, kita lihat iklan-iklannya oleh artis-artis. Nah, itu yang bayar adalah kita Bapak Ibu. Contoh, Mbak Ibu beli skincare dari kita beli di outlet. Ibu beli di outlet misalnya skincare 1 paket harganya berapa? Misalkan 1 juta. Nah itu dari pabriknya Bapak Ibu 400.000. Nah dari pabrik 400.000 HPP-nya, maka ke distributor utama ngambil untung. Jadi berapa? Harganya jadi 500.000. Kemudian distributor regional ambil untung juga 100.000, jadi 700.000. Ke distributor kota ngambil lagi, ke outlet-outlet, ke agen-agen